Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Risa Rabani dengan NIM 11821000050, mahasiswi semester 4, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi mengenai strategi pengembangan agama dan moral pada anak usia dini. Terdapat 3 strategi pengembangan agama dan moral pada anak usia dini. Yang pertama yaitu strategi latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan merupakan strategi yang efektif dalam pembentukan perilaku pada anak usia dini. Dengan latihan dan pembiasaan, anak akan memiliki perilaku yang bersifat relatif menetap. Misalnya, ketika anak dibiasakan untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa darinya, maka anak itu akan memiliki perilaku yang baik, yaitu menghormati orang yang lebih tua darinya. Contohnya, menghormati kakaknya, orang tuanya, gurunya, dan orang-orang yang lebih tua yang berada di sekitarnya. Yang kedua adalah strategi aktivitas bermain. Bermain merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak usia dini. Karena dengan bermain, anak dapat mengekspresikan segala perasaan yang ia rasakan. Menurut hasil penelitian Piaget, perkembangan moral pada anak usia dini terjadi melalui kegiatan bermain, di mana pada awalnya anak bermain sendiri dan tanpa menggunakan mainan. Kemudian anak bermain sendiri dengan menggunakan mainan, lalu anak bermain bersama dengan temannya dan menggunakan mainan, namun belum mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, anak bermain bersama temannya dan sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan bermain ini tentu berkaitan dengan perkembangan perilaku moral dan agama pada anak usia dini. Contoh aturan-aturannya seperti anak mampu sabar dalam menunggu giliran bersama temannya. Lalu anak mampu menerima dengan lapang dada ketika ia mengalami kekalahan. Aturan lainnya, dalam perkembangan agama, anak dibiasakan untuk membaca doa sebelum dan sesudah bermain. Contohnya, sebelum bermain, anak dibiasakan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesudah bermain, anak dibiasakan membaca hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun, dalam keadaan saat ini, dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, tentu aktivitas bermain anak di luar rumah harus dibatasi, karena kita dianjurkan untuk berdiam di rumah saja. Maka dari itu, ciptakanlah lingkungan bermain anak yang tetap di rumah saja, yang aman, nyaman, kondusif, dan tentunya menyenangkan. Contohnya seperti membuat permainan ular tangga, yang dalam ular tangganya itu ada ular tangga Asmaul Husna, atau ular tangga yang ada kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya mengenai pembelajaran formal yang dilaksanakan di sekolah, tetapi bisa juga melalui pembelajaran informal dan non-formal yang dilaksanakan di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Terlebih dalam keadaan saat ini, di mana seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Tentu yang menjadi sumber belajar bagi anak usia dini yaitu lingkungan terdekatnya, umumnya lingkungan masyarakat dan khususnya lingkungan keluarga. Maka dari itu, terdapat beberapa cara dalam melaksanakan strategi pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama, yaitu dengan cara memberikan contoh atau keteladanan. Anak merupakan sosok peniru yang sangat ulung, di mana ia akan meniru segala sesuatu yang ia lihat, ia dengar, dan yang ia rasakan. Disinilah peran kita sebagai orang yang berada di lingkungan sekitar anak untuk memberikan contoh yang baik. Karena ketika kita memberikan contoh yang baik, anak akan menirukan. Begitupun sebaliknya, ketika kita memberikan contoh yang tidak baik, anak pun akan menirukan seperti itu. Yang kedua, dengan cara bercerita.
karena bercerita merupakan salah satu media penyampai pesan moral dan agama pada anak usia dini. Selain itu juga, bercerita membantu proses peniruan karakter baik dan buruk pada tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Buatlah cerita semenarik mungkin dengan berbagai media yang ada, baik itu dengan big book, wayang kertas, boneka jari, boneka tangan, ataupun dengan media-media lainnya. Sesuaikan cerita dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, dengan cara bernyanyi. Dengan bernyanyi, anak akan mudah mengingat dan menghafal lirik nyanyian tersebut. Dengan begitu, pesan moral yang terdapat dalam nyanyian akan mudah diingat oleh anak ketika anak mengulang-ulanginya. Maka dari itu, kenalkan pada anak lagu-lagu yang di dalamnya terdapat pesan moral. Ada sebuah kata-kata, didiklah anak-anakmu dengan agama dan moral sejak dini, agar menjadi pribadi yang soleh dan berkarakter, karena mereka adalah investasi terbaik yang takkan terputus oleh ajal. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan beribadah walaupun di rumah saja. Terapkan pola hidup bersih dan sehat, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman. Terima kasih atas perhatiannya.